Makanannya lezat, suasananya juga asik, berasa adem ayem gitu ya foodies, karena lokasi warungnya di tengah hutan gitu. Tapi buat menuju ke sini tuh harus uji nyali dulu loh foodies. Nah, foodies, kita harus melewati kuburan buat menuju ke warung Tuman yang katanya makanannya banyak banget, cuman sedikit effort, harus nanjak dan melewati kuburan seperti ini. Yuk. Meskipun kudu lewat kuburan, pelanggan warung Tuman ini gak main-main loh foodies. Hari biasa aja rame tuh, apalagi pas weekend atau musim libur. Ini aku lihat menu favoritnya banyak, kira-kira mau pesan yang mana? Ini biasanya kita pesannya sop ayam kampung. Aha. Terus sama dendeng batoko. Dendeng batoko. Oh, ada nila, cala, balatui. Iya kan? Telur dadar juga. Pilihan menunya banyak foodies, tapi yang selalu jadi incaran pengunjung sih ikan nila cala balatuinya. Olahan ikan khas Minang ini lumayan langka loh di Jakarta. Duh, ini Minang berarti ya? Siap, kalau asap itu berarti Jawa. Selain ikan nila, gulai bareh juga jadi best seller loh di sini. Iganya dimasak gulai dengan campuran bubuk beras. Racikan rempahnya juga banyak banget nih foodies, mulai dari jahe, kunyit, lengkuas, bawang merah, dan cabai rawit. Ini ceritanya ngambil sendiri apa diambilin? Kita diambilin. Diambilin. Dulu di sini. Oke, siap. Aku mau yang enak-enak pokoknya semuanya ya. Ini yang favorit. Ini favorit. Kalau ini apa ini? Mangut. Si mangut itu. Ya, mangut pari. Mangut pari. Ini pakai santan sepertinya. Campurannya ada apa aja nih, Kak? Ada tempe sama Aha. ada terong. Tempe, terong. Semuanya aku mau. Sudah buka dari tahun 2019, warung Tuman ini memang mengusung warung Jawa Minang karena ownernya berasal dari Sumatera Barat dan Yogyakarta. Jadi mix gitu foodies, makanannya ala Minang, suasananya ala Jogja. Sedap deh ya pokoknya. Ini adalah gulai bareh namanya ya. Jadi gulanya tanpa santan, gulai iga tanpa santan dan juga dicampur dengan si beras foodies ya. Tapi berasnya tuh udah jadi kayak tepung gitu, aku lihat tadi. Jadi dimasukin ke dalam kuahnya ini. Langsung ya. Wih. Gulai bare, terus ini dia, ya kan? Favorit aku. Tuh. Wih, mantap foodies ya. Ini adalah bunga pepaya. Kuahnya terlihat merah coklat merona. Apakah dia akan pedas? Kita langsung aja sikat foodies ini. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Iganya tuh, daging iganya tuh super lembut, pedasnya pas, jadi benar-benar khas bumbu orang Minang gitu, jadi lebih strong rempah-rempahnya. Nggak ada lawan foodies, meski nggak pakai santan, gulai sapi di sini endulan nendang. Pedasnya tuh pas banget, terus rempahnya emang kuat tuh foodies, jadi diseruput dikit aja udah berasa di lidah. Dimakan dengan nasi putih anget, beneran bikin nafsu makan bertambah 2 kali lipat nih guys. Ikan nila cala batui ini dicampur dengan daun singkong, tuh ya kan, wow. Daun singkongnya banyak. Nih, ini tipe-tipe yang nggak pedas nih foodies. Kalau tadi kan meskipun nggak pedas masih ada lah yang bikin huha ya kan. Tapi kalau ini dia bener-bener pakai santan dan cabenya kayaknya nggak terlalu banyak. Meskipun berkuah, aku tetap pengen pakai tangan karena lebih sedap. Jadi ikannya sudah dibakar, ukurannya gede, dagingnya banyak. Tuh. Tuh, wow. Kebayang dong ya kan? Sudah dibakar, harum merona, kemudian dimasak lagi dengan si santan dan dicampur dengan daun singkong. Waduh, mantap po, lama banget kalau kata orang Minang ya kan. Meski kaya akan rempah, kuahnya tuh nggak berasa pedas sama sekali loh foodies. Wangi smoky dari ikan bakarnya ditambah dengan santan yang kental. Aduh, sekali gigit mah nggak mau berhenti nih Andulita. Oh ya foodies, harga menu di sini mulai dari 15 ribuan ya. Jadi masih affordable banget tuh di kantong kaum mendang-mending. Lumayan kan, bisa sambil liburan tipis-tipis juga Ini dia nih baru namanya definisi makan receh, menu receh tapi rasa enggak recehan. Foodies, ada yang baru dan unik nih di Tambun. Kue sus pakai abon. Bikin penasaran kan?
Teman-teman kue sus dari belahan dunia lain juga ada loh di sini. Yuk kita kenalan dulu. Ada yang namanya eclair dan choux au cracklin. Dua-duanya berbahan dasar yang sama kayak kue sus, yakni telur, tepung terigu, susu, mentega, dan butter. Bedanya cuma dari tampilannya aja foodies. Kalau kue sus bentuknya bulat, kalau eclair itu lonjong, dan choux au cracklin itu punya permukaan kasar di bagian atasnya. Nah, yang kasar ini nih yang dikenal sebagai cracklin. Kenalannya udah, oke sekarang kita icip kali ya. Kepo kan pasti sama rasanya. Tuh lihat, ini adalah sus yang toppingnya adalah abon. Dimana-mana kalau sus itu kan dia clear gitu, paling dalamnya doang. Tapi ini toppingnya tuh abon kayak gini tuh foodies. Wanginya abonnya luar biasa dan tentunya toppingnya bukan sembarang topping foodies. Tapi tuh lihat, full topping. Tuh. 1, 2, 3. Kita langsung coba yuk, let's go foodies. Sus abon ala Marina Pastry ini emang di luar nurul ya guys. Isiannya bukan cuma krim diplomat aja tuh, tapi dicampur sama keju yang bikin rasanya ulala, seru banget. For your info nih foodies, krim diplomat itu sejenis fly yang dibuat dari telur, susu full cream, maizena, whipping cream, dan butter. So pasti teksturnya kental, lembut dengan rasa gurih creamy yang ajib. Kejunya juara banget. Nih, jadi biasanya dalamnya itu kan krim vanilla biasa yang manis-manis gitu, tapi ternyata dia itu pakai krim keju. Jadi manisnya ada, gurihnya dapet, dan kejunya berasa banget foodies. Ditambah lagi spesial banget nih topping abonnya tuh. Betul bingit tuh Zal, taburan abon ayam dan isian susnya nggak pelit sama sekali. Perpaduannya ngasih rasa gurih yang dominan bikin nyaman. Cita rasanya juga unik, bikin lidah jadi doyan bing-bing. Aduh hai, nikmat bener ya foodies. Ditambah renyahnya adonan sus nih, bikin sensasi makannya kayak rame gitu. Ada garing, ada lembut, wah sensasional deh pokoknya. Foodies, berikutnya kita akan coba ini choux au cracklin. Bener nggak tuh bahasanya orang Tambun? Jadi meskipun ini pastry dari Paris, Prancis, meskipun di Tambun, tapi rasanya Paris kita berasa ada di bawah Menara Eiffel gitu ya. Langsung kita coba tuh, lihat. Rasa dari sus itu memang enak banget. Ditambah lagi ini topping dari selai stroberinya foodies. Menambah cita rasa sus ini tuh jadi berwarna. Wangi stroberinya berasa, asam manis stroberinya ada. Dan ditambah tadi, krim diplomat ini jadi makin juara. Terus bagian atasnya yang kasar ini ngasih cita rasa manis karena terbuat dari gula dan mentega. Dijamin deh makan choux au cracklin ini varian yang strawberry, gak bisa satu. Sekarang ini ada eclair, ini hampir sama dengan sus bahannya, tapi bentuknya panjang seperti ini foodies, dan dia topping dalamnya itu warna coklat, pasti rasanya coklat foodies. Mari kita coba. Tuh lihat dalamnya. Widih. Langsung kita coba foodies. Let's go. Buset dah. Enak banget warga Tambun. Nah, kalau foodies kaget sama krim coklat yang berlimpah, harus lebih kaget lagi nih karena bahannya pakai coklat Belgia berkualitas. Wadidaw nggak tuh? Apalagi soal harga, wah ternyata murah bingo. Nih, sebox kayak gini harganya 36.000, berarti satunya 6 ribuan. Murah kan foodies? Dengan rasa dan juga bentuk yang sebesar ini foodies. Mantep banget pokoknya. Ayo yang lewat SPBU Mangunjaya di Tambun Selatan langsung aja cus mampir ke Marina Pastry ya. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Cobain foodies, rekomendasi program kuliner Mursida kesayangan kamu. Makan receh pastinya, dan ini rasanya lazis. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan.
Wih, lihat cabai merah dan tomat segambreng diulek dicobek gede kayak begini foodies. Terus ditambahin perasan jeruk limau mah, langsung ngiler gak sih? Berasa banget ya pedes segarnya El. Sambal tempong khas Banyuwangi yang pedesnya terkenal nampol, cocok aja gitu dicocol ke aneka lauk. Foodies, ini dia nih hasil ulekan kita tadi, sambal tempong. Menarik banget sih, aku udah gak sabar banget pengen cobain. Dan di sini juga ada beberapa varian sambal, ada sambal dadak dan sambal teri. Aku gak pernah sih cobain sambal teri, gimana ya rasanya? Langsung aja kita coba ya. Ada 9 jenis sambal yang bisa dicoba di warung sambal Ayu ini foodies. Best sellernya sih ya sambal tempong, hasil racikan Ayu, DJ sekaligus influencer yang sering nongol di sosmed. Gerakan nge-DJ sama ngulek sambalnya emang mirip-mirip sih ya. Coba. Ini sambal tempongnya nggak kalah sama yang viral sebelumnya di Bali. Ini enak banget, serius. Wow, pedesnya pas, terus seger banget. Aku suka banget, karena kebetulan aku suka banget yang pedas-pedas ya. Jadi ini cocok banget di aku. Aroma tempongnya ini kuat banget sih. Tomatnya, cabenya semuanya seger. Ini fresh banget sih foodies, enak banget. Nih foodies, lihat tekstur bebeknya. Lihat kan, juicy banget, nggak alot, dan ini tingkat kematangannya pas ya, nggak keras. Terus biasanya ada bebek itu kan yang bau amis, ini nggak bau amis sama sekali. Meski judulnya warung sambal, nggak cuma sambalnya aja loh yang lazis. Lauk-lauk buat dicocol ke sambalnya juga nggak sembarangan. Daging bebeknya lembut dan gak bau amis karena udah direbus berjam-jam foodies. Jadi makin endol deh tuh pas dimakan bareng sama sambal dadak yang pedes segar. Duh, gak bisa berhenti nyocol sambal nih ya foodies. Duh, gawat. Nah, sekarang kita mau cobain sambal dadak dan sambal terinya foodies. Berbeda dengan sambal tempong yang disajikan tanpa dimasak, nah sambal dadak pakai acara disiram minyak panas tuh foodies. Jadi teksturnya bakalan lebih lembut ketimbang sambal tempong. Kalau foodies mau yang aromanya agak strong, bisa pilih sambal terinya ya. Secara aroma teri dan terasinya tuh manggil-manggil banget sih buat segera disantap, El. Kelihatan teri-terinya kan? Dapat bayar ini khas. Sambal teri ini unik banget sih foodies. Asinnya ada, pedesnya, tapi nggak terlalu pedes. Asinnya tapi nggak terlalu asin juga. Ini enak banget, enak-enak. Sekali lagi. Dibanding sama sambal dadak, itu emang beda banget sih. Karena sambal dadak lebih pedas dan ada kerasa bawang putihnya. Kalau ini lebih fokus ke rasa ikan terinya. Enak. Nah, foodies bisa pilih sesuai selera. Kalau suka pedas segar bisa langsung cocol sambal tempongnya. Pedas nampol banget loh. Tapi kalau mau yang pedas gurih asin, sambal dadak pas banget nih. Dan buat yang ngidam sensasi pedas plus renyahnya ikan teri kali, wah udah pasti sambal teri jawabannya. Komplit kan? Makin endul lagi nih kalau ditemenin sesuap nasi. Kayak paket nasi tempong telur dadar plus perkedel jagung ini nih. Mantep banget foodies. Telur dadarnya rasanya pas, nggak terlalu asin karena banyak kan yang bikin telur dadar itu rasanya asin banget. Terus toppingnya di dalam kayak cabe, terus bawang-bawangan itu nggak pelit sama sekali. Enak. Bawahnya gurih, terus jagungnya itu banyak foodies, nggak pelit sama sekali. Kalau foodies lihat. Enak banget. Cocok banget dipakein sama sambal. Foodies, ini sih terbukti lazis dan sesuai ya sama tagline-nya. Nasi tempong termantap menyala pedesnya. Gimana sih Ibu udah sering makan di sini? Udah. Oh, emang favoritnya di sini ya? Favorit. Enak banget ya Ibu? Kalau di antara sambal ini yang favoritnya apa sih Bu? Tempong. Oh tempong, emang sambal tempong foodies emang paling best ya.
Foodies jangan mau kalah dong sama Femila dan ibu-ibu ini. Langsung gaskan yuk ke warung Sambal Ayu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Buka dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Cus buruan kesini Foodies, ditunggu ya, kita nyambel bareng. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Foodies, ini bukan di Inggris loh, tapi di Mumbai, India. Yes, ada kok bagian India yang rapi, bersih, dan banyak bangunan megah bergaya Inggrisnya Foodies. Cakep ya? Jajanannya juga seru-seru nih Foodies. Cus kita jalan jajan yuk virtual modal recehan bareng sama Makan Receh. Nah Foodies, ketemu juga nih Foodies salah satu tempat makan yang rame banget. Kayaknya enak Foodies. Jadi wajib dicobain. Ada sandwich sama juice center. Ini kayaknya sih yang beli juga orang-orang kantoran, orang-orang rapih, bersih. Jadi wajib dicobain Foodies. Come on Foodies. Kalau ngeliat warungnya sih aman ya Foodies, bersih, rapi, dan menarik. Beda banget nih sama jajanan perindavan yang suka nongol di FYP kita-kita itu tuh. Foodies, udah dapet nih Foodies akhirnya setelah ngantri lama. Saya beli dua, yang satu yang kecil pakai bakar-bakaran tradisional pakai arang, yang satu yang gede nih pakai cetakan bakarnya. Kita cobain. Gimana Foodies, tempatnya bingung. Oke, kita kesini Foodies. Nah Foodies, ini udah jadi makanannya. Ini saya pesen dua. Ini sandwich grill and this is sandwich toast. Nah sambil nungguin minuman, ini bentar lagi jadi karena di sini tuh salah satu tempat favorit buat makanan. Ini di sini ada sandwich, ada jus-jusan. Ini kita cobain dulu. Let's go, Rahman. Let's try. Namanya Raju Sandwich, udah pasti jagoannya sandwich pinggir jalan nih di kota Mumbai. Berbagai macam rasa dan varian ada Foodies, termasuk cara masaknya nih, mau yang di grill alias dibakar pakai arang alias natural, atau mau toast alias dipanggang pakai oven listrik, tinggal dipilih aja. Oke deh, sekarang kita cobain dulu cheese sandwich yang toast ya. Enak Foodies, tapi dia rasanya menurut saya dia salty, right? Not very. Not very? Yeah. Buat saya agak sedikit asin. Terus kejunya ini enak, sama sayur-sayurnya seger banget. Untung makannya sama warlock alias warga India asli nih Foodies. Jadi tahu deh tuh cara menikmati sandwich India dengan baik dan benar, ya kan Del? Plus ditraktir pula. Wah, siapa coba yang bisa nolak, ya nggak Foodies? Oke, kata teman saya kalau cobain pakai sausnya ini nggak asin. Kita coba pakai saus merah. Yeah, spicy. Kalau yang merah ini dia saus pedas. Kalau yang hijau dia saus mint kayak gitu Foodies. Kalau rasanya digabungin dia jadi balance, jadi enak antara pedas, mint sama asin dari si sandwichnya ini. Oke deh, sekarang kita cobain yuk sandwich yang manggangnya alami pakai arang nih. Kira-kira bedanya apa tuh Del sama yang tadi? Let's try it. Cucumber and everything. Ternyata it's good. I like it. Kalau menurut saya ini lebih enak Foodies karena dia dimasak pakai bara api kayak gitu. Jadi semuanya bener-bener dimasak. Jadi meskipun timunnya, tomatnya semuanya rasanya kayak dikukus gitu, kayak direbus jadi mateng gitu. Rasanya Foodies ini enak, sumpah. Mayonesnya juga enak. Warungnya kecil bingo, nyempil di tengah gedung megah kota Mumbai. Gak ada tempat duduk Foodies, tapi pelanggannya tuh banyak banget. Gak sandwichnya, gak jusnya, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan laris, duitnya ngumpul deh, asik. Nah, this is coffee, dan this is mulberry, and this one peach. Kita cobain satu persatu Foodies ya. Let's try.
Fix banget nih foodies. Dil Kush ini tuh salah satu street food di kota Mumbai yang semua jualannya gak ada yang gagal. Mau jusnya kek, mau kopinya dan minuman lainnya gong semua secara rasa. Lazis abis. Sumpah buat peach enak banget. Kayak sawo rasanya. Ya mulberry ini asem. Asam sedikit, manis, enak. Kopinya juga enak. That's it. Kopinya juga sama. Ini sumpah kopinya enak banget. Udah mah enak pakai banget, harganya juga receh bambang. Rata-rata tuh harganya Rp50 ini ya, alias Rp10.000 aja. Padahal ini di pusat kota Mumbai loh, dan di daerah perkantoran gitu foodies, kayak SCBD-nya India gitu. Biasanya kan nihil ya di tempat-tempat kayak begini. Ini mulberry-nya sumpah ini enak banget. Dia manis, manisnya pas banget, soft. Terus juga gulanya nggak banyak. Sumpah ini segar banget, asli ini enak. Buat foodies yang lagi traveling di Mumbai, India kali ini, kalau telinga udah pengang dan kepala udah pusing sama suara klakson di jalanan, itu tandanya kamu harus mampir ke Raju Sandwich sama Dil Kush Juice Corner ini. Oke foodies, cobain kali-kali ntar ke India. Nah foodies, jangan lupa terus saksikan Makan Receh, karena hanya di Makan Receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan. Ampun, bujuk buneng, nasi segitu banyak mau digoreng semua. Emang bisa sekali masak, Buang? Ya udah, daripada penasaran langsung kita tanya Woro aja kali ya. Wadidaw foodies. Ini emang berat banget ya foodies ya. Ini dia nih foodies, nasi goreng legendaris yang masaknya keroyokan foodies. Coba lihat segini banyaknya. Ini sekali masak foodies ya bisa sekitar 128 porsi ya. Wow, banyak banget. Coba kalau misalkan masak sebanyak ini sebenarnya gimana rasanya ya foodies ya? Foodies, pemandangan seperti ini sudah jadi agenda wajib di warung tendaan nasi goreng kambing Kebon Siri. Selain rasanya yang otentik, cara masaknya yang unik juga menjadi daya tarik bagi pelancong nih foodies. Berbeda dengan warung lain, di sini masak nasi goreng kambing dilakukan di satu wajan secara berurutan. Mulai dari bikin kari kambing sampai oseng bareng sama nasi dan pastinya keroyokan tuh foodies. Ya gimana ya, uang sehari bisa laku 500 porsi harus gercep bin satset dong ya. Bayangin nih kalau masaknya tuh pakai wajan 2 porsi. Kokinya bisa nyari tukang pijit kali ya tiap hari. Soal rasa, jangan khawatir foodies. Semua komposisinya udah ditakar dari bumbu kari kambing, bumbu nasi gorengnya, semuanya tinggal plung-plung cemplung saja. Selain nasi goreng, warung tenda kuning ini juga punya menu lain nih foodies. Ada sate kambing, mie goreng kari, dan masih banyak lagi. Nggak pakai lama, just langsung kita icip foodies, sekalian ngangetin badan nih pas hujan-hujan. Ini bisa dilihat ya foodies ya, porsinya memang nggak biasa, apalagi ini taburan apa nih daging kambingnya tuh di mana-mana foodies, nggak pelit. Kita langsung cobain ya foodies ya. Geser kali ya, jauh banget kayak musuhan. Ini nasi yang dipakai foodies ya, bukan tipe nasi perak. Jadi dia masih ada moistnya gitu, masih ada lembab-lembabnya. Jadi kalau dimakan nggak seret. Dan ini rasanya tuh nggak kayak nasi goreng kebanyakan, karena dia ada bumbu karinya foodies. Jadi ini cukup pekat ya nasi goreng bumbu karinya. Jadi rasanya tuh kayak mirip-mirip sama makanan India atau makanan Timur Tengah gitu. Foodies percaya deh sama kita, nasinya ini tuh benar-benar kuat di rempah tapi nggak lebay rasanya. Nasinya bukan nasi nginep ya, benar-benar nasi pulen matang lanjut dioseng bareng sama kari bumbu nasi goreng. Ada minyak samin, kecap manis, kecap asin, minyak kelapa, dan rempah-rempah yang strong aromanya. Kayak kapulaga, kayu manis, dan juga bunga lawang. Jadi sekali makan, aduh aromanya nagih, Nah ini aku sekarang mau makan nasi pakai daging kambingnya foodies. Ini empuk banget. Jadi tadi sebelum nasinya masuk ya ke wajan yang besar itu,
Itu daging kambingnya udah dimasak sama bumbu kari selama kurang lebih 1 jam Foodies. Makanya nggak ada satupun daging di nasi goreng ini yang alot, semuanya empuk, enak banget dimakannya. Potongannya juga lihat ya Foodies ya, nggak tipis-tipis, semuanya tebal-tebal dan banyak Foodies. Kalau makan kayak gini, enaknya pakai acar ya Foodies. Terus ditambah ini nih, emping. Rahasia daging kambingnya ini bisa empuk karena pakai yang masih muda Foodies, plus masaknya bareng sama daun jeruk. Dan buat Foodies yang nggak suka bau perengus, ini aman sentosa ya. Bau-baunya sudah hempas manja, karena rempah yang dipakai ini membludak membahana. Ada cabai giling, bombay, kapulaga, dan jinten di Foodies. Kenapa suka nasi goreng kambingnya Kebon Sirih? Sebenarnya ini dari zaman orang tua kita. Orang tua tuh memang udah suka ini, diturunin ke kita, dan rasanya tuh konsisten dari dulu sampai sekarang. Itu rasanya masih sama, enaknya masih sama, dagingnya masih lembut juga. Cucu ya Foodies ya, ternyata rasanya nggak cocok aja untuk usia-usia senior, tapi yang Gen Z kayak gini juga cocok. Dan aku setuju Foodies, ini rasanya konsisten. Setuju deh sama si kakak, nasi goreng kambing ini bisa ngebuktiin kalau nggak ada deh tuh istilah beda tangan beda rasa. Masak kayak keroyokan tapi semuanya bisa konsisten, pokoknya mah mantap surantap enaknya. Sip, menu utama udah, waktunya kita icip menu lainnya nih, Ske. Jadi ini mie-nya tipenya tipe yang gepeng gitu, bukan yang bulat keriting ya. Dia tipenya mie-nya yang empuk, bukan yang kenyal-kenyal gitu. Kalau aku pernah makan mie yang mirip-mirip kayak gini, teksturnya mirip kayak pita rempa, sedikit mirip sama si mie Aceh. Dan secara bumbu ya Foodies ya, ini mirip nih sama ini, sama si nasi gorengnya. Tapi aku ngerasa kayaknya lebih cocokan makan pakai nasi deh Foodies daripada mie. Meskipun aku pecinta mie ya, ini sama ya sama si nasi gorengnya, porsinya nggak main-main Foodies. Kayak segini aku harus sharing kayaknya ya, porsinya bisa untuk sharing. Mie goreng karinya ini juga nggak boleh terlewat nih Foodies. Rasanya tuh medok, nggak terlalu pedas, dan potongan kambingnya, ulala, geda. Jadi buat Foodies yang pengen nyobain sensasi nasi goreng pakai kambing dengan cita rasa yang khas Timur Tengah, wangi, no perengus-perengus, kayaknya kamu wajib mampir ke sini deh. Semuanya dagingnya empuk Foodies. Wah luar biasa nih, nggak salah ya kalau misalkan masih bertahan dari tahun 1958 Foodies. Legend, karena yang beli juga banyak, masaknya keroyokan, tapi rasanya nggak ada yang fail, semuanya konsisten, enaknya, medoknya, cakep banget. Terus langsung cobain aja nih kesini nih, nasi goreng Kebon Sirih. Of course, adanya di daerah Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ini dia nih Foodies yang namanya makan receh, menreceh, tapi rasa gak recehan.